benar-benar kita cinta dan sayang anak kita, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita sebagai orang tua punya kewajiban berjuang untuk menyelamatkan anak kita dari neraka jahanam. Bukan sekolah yang bagus. Anak kita tidak bosan main game. Bahkan kita sebagai orang tua berkenan membebaskan anak kita. Punya iPad, punya HP, punya PlayStation, PS, semua sudah disediakan. Habis mereka waktunya untuk main saja. Habis sudah mereka sudah usia, sudah semakin besar, baru datang bapa dan ibu, tolong Syekh, apa? Doakan Syekh. Oh kenapa? Anak saya susah salat. Mana anakmu umur berapa? Sudah 30 tahun Syekh. Ya karena kita sudah biasakan mereka sejak kecil tidak memberikan perhatian kepada salatnya, tidak memberikan perhatian kepada Qur'annya. Jangan harap anak itu bisa tumbuh dalam kesalehannya. Punya kewajiban orang tua, punya kewajiban yang begitu berat. Saya tidak minta harus anda membina anaknya sampai harus hafal 30 juz, tapi harus komitmen, harus disiplin. Setiap hari kita berduduk sama anak kita walaupun satu ayat, supaya dia tertanam mencintai Al-Quran dan mencintai masjid. Kita hanya hafal, perintahkan anakmu 7 tahun, perintahkan anakmu salat. Kalau sudah 10 tahun tidak mau salat, mukullah dia supaya bisa salat. Semestinya sebelum kita perintahkan, ini perintah kalau sudah 7 tahun. Maksudnya Rasul apa? Sebelum memerintahkan, biasakan dia dulu supaya terbiasa. Artinya apa? Sejak dia kecil, masih di bawah 7 tahun, kita boleh membiasakan dia untuk bisa salat, untuk bisa membaca Al-Quran. Sampai kalau sudah 7 tahun, kita tidak punya, sebelumnya tidak punya kewajiban untuk memaksa atau memerintahkan. Tapi kalau sudah 7 tahun, baru mulai tugas baru adalah memerintahkan. Tapi supaya perintah itu bisa diterima dengan baik dan senang, kalau sebelumnya sudah membiasakan dia cinta Al-Quran dan cinta masjid, baru akan ringan menerima perintah dari orang tua. Anak salat, ya salat. Sekarang apa yang kita lihat? Apalagi kalau kita perhatiin masjid-masjid, yang paling ramai di masjid itu sudah bapak-bapak, sudah tua, mengharapkan husnul khatimah. Langkah-langkahnya aja susah berjalan, pelan-pelan aja ke masjid. Ditanya, Pak, anaknya mana? Oh, dia di rumah lagi tidur. Tapi coba bayangkan kalau jam sekolah, Pak, anaknya di mana? Oh, lagi sekolah. Karena kita membiasakan kalau bangunin dia subuh, ketika salat subuh tidak begitu kita menaturkan dan komitmen supaya dia bisa menjaga salat subuh, apalagi di masjid. Ayo nak, bangun nak, sudah azan nak. Ya, kedinginan, nantuk. Oh nantuk ya, ya udahlah. Malah ditutupin selimutnya lagi. Pas jam sekolah jam 7, bangunin lagi. Ayo nak, bangun. Masih nantuk. Bangun sekolah. Wih, marah sekali. Pas sekolahnya marah. Kalau benar-benar kita cinta dan sayang anak kita, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita sebagai orang tua punya kewajiban berjuang untuk menyelamatkan anak kita dari neraka jahanam. Bukan sekolah yang bagus. Apa artinya sekolah tinggi,
kuliah yang terbagus, bahkan bisa keluar negeri, tapi na'udzubillah di akhirat masuk neraka. Apa itu perjuangan? Illa alladhina amanu, mendasarkan iman. Dan semakin ilmu kita baik, semakin banyak mengenal Allah, semakin banyak mendalami Asmaul Husna, semakin banyak memahami Asmaul Husna, semakin tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dan semakin nikmat. Karena posisi iman naik turun. Bagaimana supaya naik terus? Ilmu yang bermanfaat. Pertama, ilmu yang sangat dianjurkan adalah ma'rifatullah, kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Habis iman, amalun salih.